Halo, yuk kita langsung aja bahas topik kali ini. Sumber kita dari buku keren, Nassim Nicholas Taleb. Judulnya Fooled by Randomness. Kita mau coba gali nih, ide utamanya soal gimana kita sering banget salah kira ya, nganggap keberuntungan itu keahlian, dan gimana hal-hal acak, randomness itu, dalam hidup, apalagi bisnis, investasi, sering kita pikir bisa ditebak gitu. Nah, coba dipikirin. Seberapa sering sih Anda lihat orang sukses, terus langsung mikir, wah, ini pasti karena dia pinter banget, atau kerja kerasnya gila. Tapi lupa mikirin faktor hokinya. Nah, itu dia. Itu persis inti konsep lucky fool, si bodoh yang beruntung kalau kata Taleb. Orang-orang ini ya dapat keberuntungan gede banget, tapi mereka sendiri atau orang lain ngiranya itu murni karena hebatnya mereka gitu. Dan ini ya ampun di mana-mana kejadiannya, bukan cuma di pasar saham loh. Bener banget. Nah, ini nih bagian yang, wah, menarik sekaligus agak jebakan ya. Bukunya kan bahas soal hindsight bias atau bias kilas balik. Kenapa ya kalau sesuatu udah kejadian, rasanya jadi lebih masuk akal gitu. Nggak terlalu acak lagi kelihatannya. Seolah kita udah tahu aja gitu bakal begitu. Iya betul, bias ini bikin kita ngerasa lebih bisa nebak ya kan? Atau ngerasa kejadian itu emang udah seharusnya gitu. Kata Taleb, kita ini kan hidup di dunia yang ya penuh keacakan sebetulnya. Tapi otak kita mikirnya kita di dunia yang lebih teratur, lebih bisa ditebak. Jadi ya penjelasan kita soal masa lalu itu seringnya cuma narasi aja. Cerita yang kita bikin biar pas, biar logis setelah semuanya lewat. Padahal aslinya mungkin ya jauh lebih acak. Oke. Jadi ngelihat ke belakang aja udah ada biasnya. Terus ada lagi nih, survivorship bias, bias penyintas. Gimana tuh ceritanya kalau kita cuma lihat yang selamat aja? Manajer investasi top, miliarder sukses, itu bisa bikin pemahaman kita soal peluang jadi, ya, melenceng. Wah, ini contohnya bagus banget di buku. Kita lihat 1 miliarder, langsung mikir, oh strateginya pasti ini nih kuncinya. Tapi kita lupa, ada ribuan mungkin jutaan orang lain yang coba strategi mirip atau bahkan sama persis, tapi gagal total. Mereka ini kan nggak selamat, jadi ya nggak masuk berita, nggak ditulis di buku motivasi cara jadi kaya. Nggak kelihatan pokoknya. Iya. Yang menarik itu, Taleb pakai analogi kera ngetik Iliad. Kita kan nggak pernah hitung berapa juta kera yang gagal ngetik karya sastra itu secara acak ya kan? Kita cuma fokus ke satu kera, hipotetis tentunya, yang kebetulan berhasil. Kita cuma lihat yang selamat doang. Bahaya dong kalau gitu ya. Bisa salah menilai resiko berarti. Banget. Nah ini nyambung ke contoh kontras di buku. Dokter gigi lawan trader spekulatif. Kayak karakter Nero lawan John itu. Oh iya, yang itu. Kenapa dokter gigi yang mungkin nggak bakal sekaya trader super sukses di puncaknya, tapi kok dianggap lebih kaya dalam ekspektasi jangka panjang? Agak aneh ya kedengarannya. Gini maksudnya, kalau kita simulasiin profesi dokter gigi ribuan kali, rentang hasilnya antara kaya banget sama miskin banget itu relatif sempit. Kecil kemungkinan dia jadi super tajir mendadak, tapi kecil juga kemungkinan bangkrut total kalau dia kerja bener, standar lah gitu. Oke, lebih stabil ya. Nah, bandingin sama trader spekulatif, hasilnya bisa ekstrim banget. Sedikit yang jadi kaya luar biasa, tapi jauh lebih banyak yang gagal, rugi besar, atau ya biasa-biasa aja. Karirnya itu sangat-sangat bergantung sama keacakan, hoki gede atau sial gede. Jadi kayak lotre gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini ngingetin sama nasihat Solon ke Raja Croesus dulu. Jangan nilai kebahagiaan atau sukses cuma di satu titik waktu aja. Masa depan kan nggak pasti. Kejadian langka yang Taleb sebut angsa hitam atau black swan itu bisa ngubah segalanya dalam sekejap. Dokter gigi itu lebih tahan banting kalau ada angsa hitam. Angsa hitam? Iya. Kejadian langka yang dampaknya gede banget. Ini nyambung ke masalah berikutnya dong. Terlalu percaya sama data masa lalu buat prediksi masa depan. Kenapa itu bahaya banget? Apalagi kalau terkait kejadian langka tadi. Betul. Taleb kan ngikutin filsuf kayak Hume sama Popper ya. Dia bilang gini, cuma karena kita selama ini liatnya angsa putih melulu, bukan berarti nggak ada angsa hitam. Cuma karena pasar saham misalnya nggak pernah jatuh lebih dari sekian persen dalam sejarah, bukan berarti besok nggak bisa jatuh lebih parah lagi. Nggak ada jaminan. Masuk akal. Cukup satu kejadian, baru satu angsa hitam,
buat ngeruntuhin semua kesimpulan kita dari data masa lalu. Ini inti skeptisisme yang Taleb anjurkan. Pasar, hidup, itu bukan game kayak catur yang aturannya jelas dan tetap. Aturannya bisa berubah. Kejadian tak terduga itu bagian dari permainan. Waduh, jadi kalau kita gampang ketipu sama keacakan, bias di mana-mana, masa lalu nggak bisa jadi patokan mutlak. Terus gimana dong? Apa artinya ini buat kita? Buat Anda yang dengerin, gimana nerapinnya? Kuncinya, ini kata Taleb ya, itu kerendahan hati intelektual. Sadar aja dulu kalau keacakan itu perannya gede banget. Ini bantu kita nilai kinerja diri sendiri atau orang lain lebih realistis. Bukan berarti usaha sama skill nggak penting ya, jelas penting. Tapi keberuntungan itu selalu ada campur tangannya. Nggak bisa diabaikan. Jadi lebih realistis gitu ya? Iya, mungkin lebih bijak fokus ke proses yang bagus, bangun ketahanan, kayak gaya trading si Nero yang defensif di buku itu, daripada cuma ngejar hasil maksimal yang, rentan banget hancur sama satu kejadian tak terduga. Ingat nasihat Solon tadi itu, cara mikir yang kuat, jangan cepat-cepat ngejudge sukses atau gagal, perjalanan masih panjang. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, kita sering banget nyepelein keacakan. Terus, bias kilas balik sama bias penyintas itu bikin pandangan kita kabur. Masa lalu juga bukan jaminan buat masa depan, karena selalu ada potensi angsa hitam itu. Dan ya emang dasarnya, otak kita nggak terlalu jago buat mahamin probabilitas. Bener banget. Dan yang penting juga, sadar akan kelemahan kita ini. Taleb sendiri ngaku kok kalau dia juga sering bias. Itu langkah pertama biar nggak terlalu sering tertipu. Tujuannya bukan ngilangin bias sama sekali, susah itu. Tapi lebih ke, ini lagi nih biasnya muncul gitu. Jadi lebih waspada. Oke, nah sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungan sendiri di rumah. Kalau kita sekarang tahu nih betapa gampangnya kita ketipu sama keacakan waktu nilai sukses orang lain, seberapa besar kemungkinan ya bias yang sama itu ngaruh ke cara Anda ngelihat pencapaian dan kegagalan Anda sendiri? Coba deh dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak sudah nyimak obrolan kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya.